pihak yang mengancam Bang Egy Sujana. Sebagai sahabat melihatnya seperti apa, Pak? Ya, Soalnya ancamannya kayaknya sepertinya serius. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat malam. Eh, Terkait dengan masalah yang dihadapi oleh Bang Egy Sujana, saya selaku praktisi muda dan kemudian sahabat Bang Egy Sujana, tentu melihat ini adalah sesuatu yang mengancam ya kehormatan dan harga diri serta keselamatan Bang Egy. Oleh karena itu ini memang harus ditempuh jalur hukum untuk kemudian diberikan atensi hukum kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, ada beberapa orang yang kita anggap telah melakukan satu dugaan tindak pidana pengancaman kepada Bang Egy Sujana. Oleh karena itu kita sahabat Bang Egy Sujana ini merasa terpanggil dengan beliau sehingga kita bisa hari ini hadir di Polda Metro Jaya mengawal Bang Egy Sujana untuk membuka laporan kepolisian di Polda Metro Jaya. Ya, dan itu kita berikan pesan kepada orang-orang yang mengancam Bang Egy Sujana hari ini, kita akan tetap ya memproses mereka secara hukum. Bang, kalau laporannya terjadi di media sosial, Bang, seperti WhatsApp, Ya, pasal apa yang bakal digunakan? ya, sebagaimana yang tadi kita tahu bersama dari keterangan yang telah diberikan oleh Bang Egy Sujana, bahwa itu pasal yang digunakan tidak salah 40 berapa? 49B ya. Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008. Terkait dengan itu juga kita gunakan pasal yang terkait dengan kitab undang-undang hukum pidana, yaitu pasal 434, 431, 433, yang kemudian koneksi atau selaras dengan perbuatan pengancaman itu. Terkait dengan pesan yang telah diberikan kepada Bang Egy Sujana melalui WhatsApp itu, pasal yang tentu digunakan adalah pasal yang ada di Undang-Undang Informasi dan Transaksi, yaitu Undang-Undang nomor 11 tahun 2008. Bang, ini kan bentuk ancamannya sepertinya serius. Sampai ada niatan untuk menggorok leher seorang Egy Sujana. Nah, pandangan Abang sendiri seperti apa nih? Saya kira itu satu perbuatan yang sungguh sangat keji kalau pengancaman seperti itu. Karena bagi kami sebagai sahabat Egy Sujana, memandang hal itu adalah bagian daripada proses perencanaan pembunuhan. Dan tidak harus dibiarkan hal itu. Tidak boleh dibiarkan. Saya kira segera harus diambil satu tindakan hukum dan orang-orangnya harus diproses. Apakah perlu langsung ditahan atau gimana, Pak? Kalau memang itu terkait dengan perbuatan perencanaan, ya harus diproses secara hukum. Ya, ketika memang tidak bisa dipanggil, harus diambil tindakan oleh para penyidik kepolisian untuk memproses hal ini. Seperti apa sih, Bang, bahayanya ancaman itu? Itu sebagaimana kita tahu ya dalam aturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 434, 433 tentang fitnah dan pengancaman itu ya masa hukuman yang memang kalau memang betul-betul itu terbukti, ancaman hukumannya kan lebih daripada 5 tahun ya. Ada 3 sampai 5 tahun. Kira-kira seperti itu. Bang, ini kan bermuaranya kan kabarnya kan dari pertikaian antara Roy dengan Bang Egy tentang kasus ijazah, Bang ya. Kasus ijazah ya. Nah, apakah ini kemungkinan menurut Abang nih memang suruhan Roy-nya langsung atau memang ada seperti buzzer atau gimana, Bang? Mungkin ke arah sana seperti apa, Bang? Iya, itu memang menjadi hal yang urgensi memang ya. Itu kalau menurut saya apapun yang terjadi, ini polemiknya kan sudah panjang. Tentu ada unsur saling ya serang menyerang lah seperti itu. Bagi saya melihat bahwa
pihak sana dan pihak sini, ya kubu sana atau kubu sini, itu memang punya rasa ketidaksukaan antara satu sama yang lain, ya. Dan itu wajar saja bisa dilakukan, tapi kita tidak menuduh. Wajar saja bisa dilakukan, ya. Apakah itu suruhan daripada siapa, kita kan belum tahu. Tentunya kita ingin memastikan jika orang yang hari ini mengancam saudara Egy Sujana itu harus ditahan, diproses secara hukum. Baru kita tahu dari situ siapa yang menyuruh dia. Nah, mungkin nggak bang, nanti akan ditelusuri siapa sih yang nyuruh lu, kalau misalkan kemungkinan memang langsung misalkan gitu Ya. Roy Suryo langsung ada kemungkinan ikut di Saya kira proses hukum itu kan berjalan, ya. Kalau proses hukum berjalan, dari proses penyelidikan, ya, investigasi, penyelidikan dan penyidikan itu, jika orang itu terbukti memang disuruh oleh si A atau si B misalnya, maka akan dikembangkan, ya, pengembangan proses namanya. Maka tidak boleh diberikan toleransi kepada orang-orang seperti itu, karena orang-orang seperti itu memecah belah bangsa. Ya, kondisi kita harus memelihara kondisi politik dan kondisi negara saat ini yang dimana pemerintah saat ini lagi giat-giat untuk memperbaiki situasi ekonomi negara. Dan orang-orang seperti ini namanya pengacau ini, harus ditahan dan diproses secara hukum. Berarti walaupun ini sudah menjadi polemik, mungkin abang memberi masukan harus seperti apa sih bang dalam polemik antara lawan ini bang? Saya berpikir dalam konteks hukum Islam itu yang namanya apa, musabah, ya, muhasabah. Ya, kita saling bermuhasabah antara satu sama yang lain. Artinya kita ingin menghindari pertikaian, memikirkan situasi bangsa dan negara ini, maka kita harus muhasabah. Oleh karena itu, inti daripada muhasabah itu adalah rekonsiliasi. Rekonsiliasi adalah mendamaikan antara satu masing-masing yang punya keegoan terhadap persoalan yang kemudian diyakini itu benar atau tidak. Itu kita harus kembali mengintrospeksi kembali, ya. Mengintrospeksi bahwa ini demi kepentingan negara dan kepentingan bangsa, marilah kita akhiri persoalan perpecahan ini. Padahal yang bertikai itu yang di atas bang. Yang bertikai itu adalah yang di atas. Kita hanya berikhtiar dan kemudian ya saling menuduh begini dan begitu, itu adalah hal yang biasa. Tapi kembali lagi kepada insan manusia, ya, kesalahan, kehilapan, kekeliruan itu adalah hal yang biasa. Maka kemudian kita menyarankan dari sahabat Egy Sujana, marilah kita berrekonsiliasi yang baik demi memikirkan bangsa dan negara ini. Mungkin ada pesan moral bang di dalam konflik ijazah ini, apa pesan moral abang untuk kedua belah pihak bang? Seperti apa bang? Artinya nggak perlu berlebihan atau seperti apa sih? Saya berpikir karena ini sudah terlanjur pada proses hukum yang berjalan, ya, dan diambil langkah-langkah upaya-upaya hukum yang tentu dipikirkan membela kepentingan hukum masing-masing para klien dan prinsipal. Saya berpikir kita harus kembali merenungkan, ya, bahwa konflik itu dalam hukum Islam memang tidak tidak dibolehkan. Oleh karena itu, pesan moral saya, hentikan pertikaian ini. Marilah kita memikirkan nasib bangsa dan negara ini. Kita jangan membuat gaduh terus negara ini. Kira-kira seperti itu. Oke, Bang. Tapi sejauh ini kan prosesnya sudah sampai ke pengadilan di kasus Pak Jokowi sendiri. Gimana, Bang Pandi? Ya, kita lihat sudah ada di pra peradilan. Hari ini sudah sidang juga di kota di timur, ya. Di selatan. Timur sama selatan. Pra peradilan di selatan, terus buat pokok perkaranya di Jakarta Timur. Artinya kasus ini harus on the track berjalan nih Bang, biar tahu apa endingnya seperti apa. Harus wajib selesai sampai akhirnya seperti apa, supaya hukum ini jelas, Punya kepastian hukum. Tapi satu lagi yang saya tambahkan, artinya semangat undang-undang KUHP dan KUHP baru memang memberikan ruang yang cukup besar bagi masyarakat. Ketika bertikai melakukan tindak pidana atau macam seperti apa perbuatan yang kemudian dilakukan antara satu sama lain, itu tetap di dalam ruang KUHP dan KUHP baru itu
dibuka satu ruang yang namanya restoratif justice. Ya, tentu hal-hal ini harus ditempuh. Demi apa? Demi memperbaiki situasi dan kondisi politik saat ini. Kita boleh bertikai, ya, boleh berpolemik, tapi kita juga harus memikirkan, ya, bahwasanya ini adalah polemik yang berkepanjangan yang tidak usai. Sebagai manusia yang biasa, kita juga berharap bahwa Jokowi itu adalah, ya, itu adalah mantan presiden kita 2 periode. Mantan presiden 2 periode. Dia mempunyai jasa yang paling besar untuk negara ini. Jasa yang paling besar untuk negara ini, membangun negara ini. Ya, memikirkan rakyatnya. Dan itu juga harus dijunjung tinggi. Karena persoalan kepemimpinan membawa Indonesia semasa kurang lebih 10 tahun itu adalah cukup luar biasa. Maka kita harus hargai sebagai pemimpin di negara ini. Oleh karena itu harapan saya, sebagai sahabat daripada Egy Sujana, hentikan intimidasi. Kemudian marilah kita berrekonsiliasi yang baik. Untuk apa? Untuk memikirkan nasib dan kondisi negara saat ini. Terima kasih.